Oke, menarik sekali paparan yang telah dipaparkan oleh Mbak Roro, Bu Arti, dan penasaran Pak, ini audien kita atau pemirsa ini, para anak-anak kita ini mau mengajukan pertanyaannya. Ini Laili, tadi sudah bisik-bisik ke saya, Laili, kemudian nanti diikuti oleh Brila, Nasila, dan Wulandari. Ya. Brila, Nasila, dan Wulandari. Laili dulu, iya. Silakan Laili. Oke, perkenalkan nama saya Laili Aprilia Saputri dari kelas 7A nomor absen 17. Saya akan menyampaikan pertanyaan saya untuk narasumber. Bagaimana cara menghadapi konsumen yang protes mengenai produk yang kita jual? Terima kasih. Iya, ini langsung dijawab sekali. Langsung dijawab untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi konflik konsumen yang protes, Pak Heri. Ini siapa dulu, Pak Heri? Iya. Sekarang produk kosmetik juga begitu komplain sana. Mbak Roro dulu ya. Mbak Roro, silakan Mbak Roro. Ya baik, terima kasih ya adik-adik pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi gini nih, cara gimana sih kita mengatasi konsumen yang protes ya. Nah, kita lihat dulu nih, protesnya karena apa? Kalau kita sebelumnya sudah bisa mengantisipasi, contohnya dari produk saya sendiri nih ya. Ini produk ini ada siklopnya. Jadi kalian nggak habis bisa kalian tutup. Tapi sebelum saya jual, itu sudah saya beri press seperti itu. Jadi press ini tidak bisa membuka sebelum mereka beli. Jadi tidak kedap udara ya? Iya, tidak kedap udara. Jadi lebih aman. Lebih aman dan tidak melempem gitu enggak ya? Meskipun lama dan jarak jauh ya. Ya, jadi sebelumnya juga kita bikin bisnis nih antisipasi juga nih. Ini kan resiko bisnis kan banyak ya. Resiko itu ya harus ditangani seperti itu dulu. Jadi untuk meminimalisir untuk risikonya, kita menyiapkan dulu, mungkin dari tempatnya, pikirkan matang sebelum bikin bisnis. Iya, itu ya. Mungkin penanya bagaimana? Oke, bisa ya. Pertanyaan yang kedua, silakan Brila. Siapa Brila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sabda Chandra Dewi dari kelas 7D ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan omset penjualan dalam kuatnya persaingan dagang? Terima kasih. Oh ya Pak Heri, saya minta maaf Pak Heri ya. Pameran ini yang biasanya. Nah ini langsung ya Bu Arti aja nih gimana. Sekalian tadi mungkin Bu Arti pernah menghadapi konsumen yang protes tadi ya. Silakan ditambahkan itu. Ada konflik, ini protes ini. Ya, silakan Bu Arti. Terima kasih. Ya, kita sebagai pengusaha bisnis, kita banyak masalah yang kita hadapi. Kayak komplain itu sudah biasa. Menurut saya sudah biasa, saya dikomplain Pak. Sudah pengalamannya Bu ya. Pengalaman. Soalnya kan menghadapi komplain. Kan beda-beda. Kadang-kadang ada yang pesen, saya pesen tas, ya tas. Terus ukurannya saya dikasih udah ukuran. Ternyata kalau sudah jadi dia kadang-kadang gini loh, kok ukurannya kecil. Nah, kan kita sesuai dengan ukuran. Tidak sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang customer kita itu nggak ngerti asal bikin ukuran. Nah, itu kadang-kadang di sini 25, 7, 30 gitu. Nah, kita buatkan ternyata dia itu ngukurnya yang depan, nggak ke samping juga, begitu. Jadi ya kita harap maklum, biasa kalau kerajinan seperti itu kalau dikomplain, nah kita harus nanti kita terangkan aja ya, kita terangkan gini, biasanya kalau pesen segini gitu. Nah jadi kita nggak salah paham. Saling ngerti, oh gitu, iya. Jadi saya maklum aja, gitu loh. Terus mengenai omset ya bagaimana nih omsetnya?
kalau kerajinan di saat sebelum pandemi Pak, Iya. kita banyak pameran. Iya, pengaruh. Sebelum pandemi itu saya banyak pameran. Pameran saya kan di PRJ saya 2 kali. Iya. Terus Inakrab tiap tahun ya. Terus di Surabaya itu sering. Kalau banyak pameran kita omsetnya lebih banyak. Ya. Yang disiapkan lebih banyak pastinya ya. Iya, yang disiapkan lebih banyak. Terus kalau di saat pandemi kita Ya, ngikut, gimana itu? kalau kita nyiasati gini kalau kerajinan ya. Sekarang kalau pandemi itu yang dibutuhkan orang apa? Oh, Nah, membaca, iya, membaca pasar. pasar. Kita membaca pasar. Mungkin masker, Ya. mungkin konektor. Nah, ya. sekarang seperti itu yang paling banyak. Dulu sebelum konektor masker Ya, aja ya. iya, Nah, iya, iya. sekarang Sekarang juga masih masker juga digunakan Iya. Ibu. Iya, masih ada, masih. Sekarang rame kok, lagi rame. Lagi Makanya, rame. Gini-gini ini sekarang lagi rame. Kalau Konektor pameran nih ini ya lebih pemirsa, kayak konektor jadi untuk pengikat masker ya. Baik, sekarang kita lanjut. Satu pertanyaan lagi terakhir. Satu Ini ketiga. gini, bukan tadi omsetnya Mbak Roro belum Mbak Iya. Eri. Gimana Mbak menyikapi omset ini? Kalau ya, kalau masa pandemi atau sekarang atau yang sebelumnya gimana Mbak Roro omset ini? Ya, kalau dari kami dari Gedebok Kristi itu untuk mengatasi omset seandainya waktu pandemi atau apa. Nah, kita menggunakan pasar online yang tadi Ibu. Jadi kita punya pasar tradisional, punya pasar online. Jadi di pasar online terus berjalan Iya, gitu. iya, iya, Ya, iya. kuncinya ya itu tadi, Iya. kita promosi melalui Instagram terus menerus Iya, dari iya. TikTok, Instagram seperti itu. Ini tidak pameran tapi Berarti- omsetnya di Ya, jadi langsung. Mbak Ros sama Bu Arti itu juga manajer, juga marketing, Iya. juga langsung Double. pelaku Iya. untuk produknya. Oh iya, ya Pak Heri, pertanyaan yang berikutnya siapa? Ya, Pak untuk Heri? pertanyaan yang ketiga, disilakan tadi. Nasila tadi ya. Ya, monggo, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Naisila Ananda Putri dari kelas 7I nomor absen 21. Saya akan menyampaikan pertanyaan saya. Apa kendala atau masalah yang paling sering dialami dalam membuat usaha? Dan apa saja yang mempengaruhi perkembangan usaha? Kendala-kendala ya. Masalahnya masalah. atau kendala mungkin ya Pak Heri ya. Ya, kalau saya modal, kalau saya itu modal. Iya. Enggak tahu kalau Bu Iya. Arti sama Pak Heri Mbak modalnya Rara. ya. Iya. Kurang ya Pak Heri modalnya. Oh iya. Monggo dari Bu Bu apa Arti dulu dia? ya, Bu Arti dulu. Bu Arti silakan. Gimana masalah yang dihadapi dalam usaha ini? Masalah yang kita hadapi di saat ini aja ya. Iya. Saat Akhir-akhir ini ya. Ya, akhir-akhir ini. Ini memang masalahnya banyak pekerja yang dirumahkan. Oh, karena memang pandemi juga tadi Iya. ya. Karena pandemi, jadi nggak bisa kita langsung Pemesan turun. Work from home, jadi bekerja Tapi di rumah. alhamdulillah mulai bulan tahun inilah nanti kita bisa Karena bisa, sudah landai, ya, kita mau naik lagi ya. bangkit lagi. Iya, udah Nah, kayak itu kita ya. harus bangkit untuk menciptakan apa, kita bikin apa gitu. Oke. Nah, saat ini jadi masalahnya itu ya itu tenaga kerja. Tenaga kerja Ya, karena tenaga masalah kerja. Mungkin pandemi. adik siswa-siswi sini nanti bisa. Nah ini buka lowongan pemirsa yang ingin bekerja di Bu Subiah ya. Iya, kok ada kok anak-anak SMA, SMP di rumah ada yang Bekerja Iya. seperti ini. Nanti ambil Lumayan ya Bu ya, bahan, ya. untuk bisa beli pulsa ya Bu ya. Iya, nanti bisa untuk beli pulsa. Dan Iya. nanti seumpama di sekolahannya ada pelajaran keterampilan, dia sudah Sudah bisa, siap. sudah mahir. Sudah mahir. Gitu. Jadi Oke. saya ajari nanti bahan-bahannya dari saya, nanti ada ongkos Iya. kerjanya. Oke, ini nanti yang- lebih lanjut. Oke. Dipapaknya lebih lanjut. Ya, Nah. oke. Untuk Mbak Roro gimana tadi? Ya, ini Masalah yang dihadapi apa selama ini Mbak Roro? Eh, Apa enggak mungkin enggak ada masalah ya Mbak Roro ya? Ada Ibu. Kita kan jualan keripik ya. Akhir-akhir ini nih ada masalah minyak goreng tuh. Harga minyak goreng melambung tinggi. Minyak goreng tuh
sempat langka kemarin ya. Jadi ya kita menunggu. Lalu untuk keripiknya sendiri itu kendalanya ketika proses pengeringan minyak itu. Proses pengeringan minyak waktu nyepiner itu pasti ada sedikit yang pecah. Jadi masalahnya Iya. dunia global ya, Jadi kita minyak goreng. benar. Tidak Mbak Roro saja, saya juga masalah minyak ini. Terima kasih. Iya. Terakhir ada pertanyaan terakhir. Pak. Iya. Ada satu lagi penanya yang belum, Wulandari. Ada satu lagi penanya yang belum, Wulandari. Perkenalkan, nama saya Wulandari, kelas 7F, ingin bertanya, mengapa Ibu lebih memilih untuk berbisnis ini? Iya, mengapa lebih memilih berbisnis? Ya. Nah, ini yang sudah Singkat merasakan saja. hasil bisnis Oke, ini bagaimana ya? oke, singkat Pak? nih, Mbak Roro Iya. dulu nih, kembali Mbak Roro. Mengapa memilih berbisnis ini, Mbak? Iya, saya mengapa memilih berbisnis dengan keripik berbahan dasar pelepah pisang ya. Itu pada sekitar tahun 2015 atau 16 itu keripik bukan keripik, maksudnya pelepah pisang itu di harga di Amerika Serikat itu mencapai 5,95 nih. Lah itu setara dengan 85.000 rupiah kalau di sini ya. Padahal yang menjadi tanda kutip itu bukan karena di sana mahal nih ya. Jadi yang menjadi tanda kutip ini, kenapa sih mereka bisa mahal di sana, bahkan di Indonesia pun melimpah nih pohon pisang. Di sana mahal, di sini dibuang-buang, Pak Eri. Iya. Bisa membaca peluang itu. Iya. Iya, membaca peluang ternyata Akhirnya memilih bisnis itu. Iya. Iya. Udah ada manfaatnya, akhirnya menggunakan itu. Oke. Ini. Kalau Bu Arti mengapa memilih bisnis ini, handicraft ini? Gimana ini? Singkat Ya. saja Bu Arti. Ya, terima kasih Bu. Ya. Kenapa saya memilih bisnis ini kerajinan handicraft? Soalnya itu sesuai dengan keinginan saya. Saya hobinya di kerajinan. Memang hobi. Jadi saya langsung melihat pasar itu membutuhkan apa. Gitu. Dan saya juga mengamati. Kita kalau jalan-jalan kita ATM ya, kita amati, tiru dan modifikasi. Itu nanti bisa berhasil, bisa Oke. sukses. Jadi kita tidak kekurangan akal untuk bikin apa gitu. Jadi ya. bisa kolaborasi. Iya, Yang satu bisa. membaca peluang, yang kedua karena hobi. Iya, Dengan hobi, kebiasaannya aku Mbak ini menghasilkan. karena hobi. Menghasilkan, Jadi jalan-jalan bisnis. menghasilkan, melihat. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua narasumber. Yuk. Nanti kita lanjut. Iya, terima kasih. Angkat dulu.